إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته من شيخنا محمد بن محمد ولي الله والأستاذ صلى الله عليه وسلم ثم إلى لأن الله الكريم يعرض عليكم في الجنة وينفعنا ويعرض علينا وعلى أهل بيتنا وذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه يحق الإيمان وبه أسلافنا الصالحون من سر النبي وآل النبي من سر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul kiram para alim ulama, guru-guru agama, hadirin wal hadirat as-shaimin wal shaimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, masih diberikan umur yang panjang sehingga kita masih berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Alimul Al-Allamah Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau di dalam salah satu karangan menyebutkan ada beberapa amalan yang sangat baik dan sangat cocok digunakan dan diamalkan di dalam bulan Ramadan. Yang mana amalan tersebut beliau nukil, beliau ambil daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Sesungguhnya kata baginda Rasul, di surga nanti ada satu ruangan. Ruangan itu istimewa. Ruangan yang bisa dilihat dari dalam, bisa dilihat dari luar. Maka ketika sahabat itu mendengar daripada perkataan baginda Rasul, sahabat langsung berkata, "Liman ya Rasulullah?" Bagi siapa itu disediakan wahai baginda Rasul? Jadi sahabat dahulu ketika mendengar hal-hal yang berkaitan tentang akhirat, mereka langsung responnya luar biasa. Apalagi tentang surga ataupun tentang siksaan neraka. Nah, karena sahabat itu sudah mengerti dan arti tujuan hidup itu sudah paham sudah. Sahabat bahari itu bagaimana nangkayakah hidup itu mencapai kebahagiaan yang hakiki. Maka tidak ada kebahagiaan yang sebujurannya, kebahagiaan atau kemenangan yang sebujurannya kecuali sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang lepas daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan sebenarnya. Nah itu ada lagi dengan hal yang itu. Karena dunia ini kan sifatnya ya itu bangsa. Sesugih-sugihnya kita di dunia ini ujung-ujungnya mati juga. Sakit di dunia kan gitu. Mati juga. Nah, karena itu kehidupan dunia apa? Lahun wala'ib, hanya apa aja kita diinjaan aja. Nang bujur kita ketika kita bersama. Nah
Nah itulah sahabat Bahari, mereka sadar bahwasanya dunia itu hanya sementara. Jadi kalau perkara akhirat langsung respon. Liman ya Rasulullah? Bagi siapa wahai baginda Rasul? Qal, Nabi mengatakan, man tayyabal kalam. Iman tayyabal kalam, bagi orang yang tayyabal kalam, membaikkan akan perkataannya, menjaga akan lisannya. Nah ini berkaitan dengan kita puasa. Kita puasa menahan lapar dan haus, tapi seperti yang lebih penting menahan lidah kita. Bisa membatalkan pahala puasa itu. Kalau puasanya batal ada apa? Cuman pahalanya yang batal itu enggak ya. Nah, maka salah satunya jaga lidahnya. Oleh karena itu orang-orang dahulu itu menjaga perkataan ini dengan menjaga pergaulan. Karena kalau mungkin kalau kita bergaul dengan orang banyak pasti terpanggil. Nah, pasti terpanggil. Kayak apa aja. Berduaan, berdiam, bergenaan, berduaan ramai. Ada ramai, pasti terpanggil. Pasti nampak ya. Ada yang dipanggilkan. Paling kadang membahas minyak larang itu paling kadang kan. Oleh itu ada panggil. Ada caranya orang dahulu kada tapi banyak bergaul, nang parlo saja itu dia. Dan itu berdasarkan dia ada sebuah riwayat, ada seorang ya kita nih orangnya banyak lah melakukan apa ya kita kesalahan dalam hidupnya. Sebelum meninggal dipanggil kawannya kedua, bila aku mati, ya kan ini duit, ya kita ini bahasa kita ini 200.000 harus 1.000 orang kan tak? Tapi kan tugasnya dengan duit ini padahkan aku ini orang baik itu aja. Jadinya kawannya nih, ya beres aja kawannya. Kata bapak, apalagi mun sudah duitnya berdahulu nih aku naik kami. Sakanya meninggal itu, ya kan? Lalu orang kampung ini tahu bang, meninggal ini apa orangnya. Nah, tapi nang berdua ini nang kawan tadi dan duit sudah digulung berdahulu. Nah, ya nih, nang mati ini orang baik. Baik pinangan mana Allah alam. Yang nyata lu cair dunia baik duit. Nah, ini orang baik, ternyata orang tersebut diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diberikan rahmatnya berkat nang berdua tadi. Nah, dari itu tadi kalau kita setiap ada jenazah di ujung-ujungnya kita bersaksi dengan kesaksian yang baik. Uzkuru mahasina mautakum jadabi wa kufu an masawihim. Sebutlah kebaikan daripada orang yang telah meninggal, wa kufu an masawihim, dan jangan lagi menyangkat-nyangkat hal baik. Kemudian yang keempat, yaitu tazwijul binti, sunat sungsung mengawinkan anak bibini tidak balagat kalau ini sudah sampai umur. Ya, sungsungkan mengawinkan tak. Mana ada orang hendak ya lah, orang ada hendak jangan tapi kan puasa-puasa. Lagi kenapa orangnya bagus saja sudah agamanya baik aja yang berdetang sudah jangan tapi balik jangan tapi berumit lagi, nggih. Nah, orangnya baik aja bisa anjen bisa jadi imam. Sudah. Ya, Pak. Pokoknya berapa jujuran orang enggak ada isi duit ya sudah. Ini kan berapa 100.000 ada. Ya. Jadi dia orang baik kan. Sakanya kepandir sama saya belain kenal aja lili tangan 2 kilo. Minta tangan 2 kilo ini mau mundur ulang lagi. Nah, itu sunat mengawinkan anak bibi ini yang sudah umur balik. Kemudian ya kan yang selanjutnya yang keempat, qadza ini sunat menyungsungi membayar hutang kalau sudah sampai temponya. Nah, ternyata apalagi misalkan sebelum datang temponya ini berdulu janji seminggu 5 hari dibayari kan luar biasa tak. Nah, namun kalau ini lewat daripada temponya itu orang yang menghutangi sejujurnya dapat keuntungan. Nah, dalam sebuah riwayat bahwasanya barang siapa yang tadi menghutangi orang dan sudah jatuh temponya namun baru dibayari, maka setiap harinya itu dihitung sedekah. Karena 100.000, hari kedua baru juga 200.000, hari ketiga baru juga 300.000, dilipat gandakan. Sehingga sampai ada para salafun saleh, orang saleh dahulu itu sidin ketika menghutangi orang dan ketika sampai tempo untuk dibayari, justru sidin mau undur. Wahai syekh, wahai guru ni biar menghutang semalam. Ujar sidinnya, aku nak ikan minggukin aja, pakai dulu. Minggukin aja ikan bayarilah. Boleh kurang. Jangan minggukin datang kurang, nak bayari. Soalnya sidin pulang, minggukin lagi sidin lah. Terus beberapa minggu seperti itu. Nah, lalu dikatakan kenapa seperti itu? Karena di sini aku pada pun putus pahalaku karena ini apa yang kita membayari akan hutangnya. Jadi undur supaya banyak pahalaku. Luar biasanya.
Nah, kita mah ini kalau awalnya amalkan kita. Bisa. Ini apa? Canggih ya, apa canggih, cangkal hutang lagi tagih yang kita. Maka tadi adalah merupakan sunnah Nabi, sungsong membayar hutang, apalagi ketika sampai pintunya. Yang terakhir yaitu sunat cepat-cepat bertaubat ketika ia berdosa. Nah, inilah 5 amalan yang disunatkan untuk cepat-cepat dijauhi. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya, kita semuanya diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga dapat melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita bertemu di Ramadan yang akan datang. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nawabihi aslafuna salihun bisirri nabi wa ali nabi bisirri suratil Fatihah.